ini yang sedang ongoing berlangsung ya adalah hukum ya, ujian kompetensi. Kemarin bendara atau semuanya? Semuanya ya. Baik, ini sebenarnya pernah saya latar belakang aplikasi saja ya, saya sampaikan sekilas. Kalau kemarin juga sudah disampaikan di grup. Kalau ini memang kita ada beberapa aplikasi ya Bapak Ibu. Ada e-Jabung, kemudian ada Simas Paten, kemudian ada bendara itu apa? SIM Serba. Oke, yang sebenarnya aplikasi e-Jabung ini itu untuk pendaftaran alat bantu untuk mendaftar sebagai bidang kebenaran. Jadi itu di situ nanti Bapak Ibu mengupload persyaratan sebagai jabatan fungsional apa aja gitu. Di situ ada daftar riwayat hidup, riwayat pekerjaan, SK dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang Simas Paten itu untuk sebagai aplikasi membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat di bidang sertifikat PPSPM dan PPK. Kalau SIM Serba itu untuk mendapatkan sertifikat di bidang bendahara BLT. Nah, nanti masing-masing aplikasi, maksud saya masing-masing aplikasi itu sistemnya ada admin satker. Kemarin sudah kami arahkan untuk admin satker itu lebih baik jangan Bapak Ibu yang mau mendaftar ya, tapi di bidang yang menangani tentang SDM. Dalam hal terpaksa tidak ada yang di SDM-nya. Jadi ya nggak apa-apa ya. Ada beberapa yang merangkap. Tapi nanti ada fungsi lain sebenarnya di admin satker ini, baik di aplikasi e-Jabung maupun Simas Paten itu yaitu nanti akan memverifikasi dokumen kalau di e-Jabung. Jadi nanti dokumen yang diupload oleh peserta nanti akan diverifikasi oleh admin satker ini kebenarannya. Itu salah satu fungsi dari admin satker. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang kan sedang berlangsung UKOM. UKOM ini untuk apa? Ini untuk memperoleh sertifikat kompetensi ya. Kompetensi manajerial dan nanti akan ini ya. Cek. Ya, bisa Mas ya? Didengar ya? Izin Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang sedang berlangsung ujian kompetensi ya, UKOM. Nah, nanti hasil dari UKOM ini nanti akan diupload di Simas Paten ya. Untuk Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, nanti sertifikat kompetensi itu yang akan diupload di e-Jabung sebagai persyaratan pendaftaran jabatan fungsional ya. Jadi nanti sementara ini sudah dapat user peserta e-Jabung semua kan ya. Nah, nanti jangan dikirimkan dulu ya, jangan dikirimkan dulu. Nanti berarti setelah UKOM ini semua selesai. Cek. Ya. Sudah tersambung lagi ya. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya, nanti setelah Bapak Ibu sudah mendapat sertifikat kompetensi, nanti itu diupload di e-Jabung. Nah, setelah nanti sudah setiap peserta ya, nanti sudah mengupload dokumen, sudah lengkap, nah, nanti kan diajukan ke admin satker ya di e-Jabung. Nah, nanti
Di admin satker itu nanti mengajukan usulan. Masih putus-putus ya. Ya, nanti di admin satker mengajukan usulan. Nah, itu usulan itu nunggu semuanya siap ya. Jadi jangan satu-satu, tapi di satu satker itu satu usulan di tiap periode gitu. Jadi sekarang kan periode pertama 2021 ya. Nah, ini masa impasing ini, jadi setiap admin satker nanti mengajukan usulan sekali saja. Nah, jadi nunggu semuanya upload, sudah selesai, sudah dicek oleh admin satker, benar semua uploadannya, datanya sesuai, nah, baru diajukan usulan. Itu nanti surat ke Biro SDM ya, masing-masing KL gitu. Nah, nanti yang selain kalau dokumen kan sudah diupload ya, tapi suratnya sendiri, surat saja hard copy itu tetap dikirimkan ke Biro KL masing-masing gitu ya. Nanti dari Bapak Ibu di Ejafung begitu kirim usulan, nah nanti ada juga data yang ke KPPN, nanti verifikasi lagi. Gitu. Jadi nanti di KPPN nanti setelah Bapak Ibu admin satker mengirim, nah nanti ada 2 alur kan, ke KPPN sama ke KL, nanti kami diteruskan berjenjang ke pusat. Nah, Bapak Ibu nanti datanya diteruskan juga ke pusat. Bapak Ibu nanti ketemu di pusat, akan direkonsiliasi kesesuaiannya. Nanti tinggal nunggu pengumuman, tuh lolos atau enggak. Nanti akan ada pengumuman dari Kementerian Keuangan kalau Bapak Ibu yang lulus di periode ini ya siapa saja. Gitu. Itu nanti ya. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pelaksanaan di antara aplikasi Ejafung dan Simas Paten ya. Jadi mohon nanti diikuti ya petunjuk dari Mas Maulana seperti apa sih teknisnya sampai sejelas-jelasnya ya. Jangan sampai gara-gara salah klik malah nanti malah jadi nggak ketinggalan nggak ikut gitu ya, ketinggalan. Itu ada beberapa kemarin di grup yang pusat itu buru-buru admin satkernya kirim gitu ya, padahal belum ada sertifikat kompetensinya. Otomatis di pusat ya ditolak karena nggak ada ya, belum lengkap ya persyaratannya gitu kan, jadi sayang. Nah, kemudian seperti itu ya nanti, dan juga silakan saja konsultasi di grup ya, sudah ada grup, nanti Bapak Ibu yang belum ada di grup bisa minta di-add oleh Mas Maulana. Nah, kemudian setelah itu nanti setelah tentang Simas Paten dan Jafung nanti akan disampaikan tentang HCSO ya oleh Mas Saiful. Nah ini sebenarnya HCSO ini alat bantu ya untuk kita berkonsultasi gitu ya, database permasalahan. Jadi untuk permulaan ya, untuk familiar ya sebenarnya sudah kami sosialisasikan dari tahun kemarin, tapi nanti akan lebih intens kami sosialisasikan. Juga terima kasih kepada Satker yang sudah memanfaatkan ya HCSO ini untuk berkonsultasi ya, memberikan pertanyaan dan jawaban. Nah, nanti yang belum punya admin Simas Paten formnya ya, kalau kemarin kan japri saja ya, nanti kami arahkan untuk diupload melalui HCSO gitu, biar kita bisa saling pantau ya, kita saling replay kalau sudah kami daftarkan, nanti kami balas lewat HCSO gitu. Baik, saya kira itu saja ya, 1 patah 2 patah kata dari saya. Silakan Bapak Ibu mengikuti VidCon pada pagi hari ini, semoga dapat mengikuti sampai selesai ya. Berikutnya akan dipandu Mas Maulana dan Mas Saiful. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat pagi. Mari Bapak Ibu. Mas Maulana silakan.
Baik, terima kasih Pak Pras atas pembukaannya. Izin Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Karena tadi kayaknya ada yang masih ini ya, masih belum bisa, suaranya katanya putus-putus gitu. Jaringan terganggu. Mungkin ada satker lain yang bisa konfirmasi kalau suaranya masih belum jelas. Belum kita masuk ke materi. Oke, Pak Mukadi, makasih. Baik, kita ini ya, kita mulai ya untuk materinya. Jadi tadi sekilas memang Pak Pras sudah memberi gambaran ya terkait Ejapung dan juga Ukom serta nanti SIMAS Paten. Kok banyak sekali ya gitu ya, memang banyak Pak, karena kebutuhannya juga berbeda-beda gitu. Jadi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan SIMAS Paten. SIMAS Paten itu sistem aplikasi untuk pejabat berkompeten gitu. Pejabat apa? Pejabat PPK dan PPSPM gitu. Jadi nggak peduli pejabatnya itu fungsional atau bukan, tapi ketika dia menjabat sebagai PPK, ketika dia menjabat sebagai PPSPM, dia harus mempunyai kompetensi untuk duduk di sebagai PPK maupun sebagai PPSPM. Jadi nanti ke depannya kita akan berlakukan ini sebagai syarat untuk menjadi PPK ataupun PPSPM. Itu nanti kita akan berlakukan 6 tahun dari 2019 ya, berarti di tahun 2025 itu setiap satker awal tahun gitu ya, awal tahun menyampaikan bahwa ini PPK, ini PPSPM-nya gitu ya. Jadi nanti kami juga meminta nanti sertifikatnya seperti yang kita berlakukan sekarang untuk bendahara. Bendahara itu kan sebenarnya sertifikasi kan kita mulai di tahun 2016. Di tahun 2020 baru kita berlakukan, atau kita paksa, bukan dipaksakan, tapi memang undang-undangnya seperti itu, aturannya seperti itu, bahwa di tahun 2020 seluruh bendahara harus sudah tersertifikasi. Oleh karena itulah beberapa satker kemarin yang mengajukan bendaharanya bukan tidak memiliki sertifikat, kami tolak gitu. Karena menurut kami mereka tidak berkompeten untuk mengelola uang persediaan ataupun menjadi bendahara di satuan kerja. Oke, kita lanjut. Saya izin share screen dulu. Bapak Ibu, nanti kalau saya sampaikan ini ya, saya sampaikan materi tentang penilaian kompetensi ini, nanti Bapak Ibu langsung bertanya, silakan bertanyanya lewat chat saja, diketik pertanyaannya apa, nanti saya akan urutkan dari atas, kita jawab satu-satu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya ke slide selanjutnya. Oke. Ini saya ingin menyampaikan suatu masalah yang kami di KPPN pun menghadapinya dan teman-teman di satuan kerja pun menghadapinya. Gitu. Pertama, teman-teman di satuan kerja itu kurang pegawai di satuan kerjanya. Jadi di beberapa satuan kerja itu dia hanya punya 3 pegawai. Kalau 3 pegawai ya sudah 1 PPK, 1 PPSPM, 1 bendahara untuk mengelola keuangan, gitu ya. Terus di beberapa pegawai juga, di beberapa satuan kerja juga, karena kurang pegawainya,
dia jadi ketika ada yang mau cuti, ada yang mau izin itu kesulitan gitu. Sehingga administrasi di KPPN pun harus kita ubah-ubah. Gitu. Itu masalah di satuan kerja. Dan akhirnya juga merembet jadi masalah di KPPN. Kemudian yang kedua, pegawai itu di satuan kerja tidak punya sertifikat PBJ. Atau hanya ada satu pegawai yang punya sertifikat PBJ atau pengadaan barang jasa. Ketika seseorang tidak punya sertifikat PBJ, otomatis dia tidak bisa menjadi pejabat pengadaan di kantor tersebut dan juga tidak bisa menjadi PPK di kantor tersebut. Kemudian hanya ada satu pegawai nih yang punya PBJ, ya, akhirnya dia ditunjuk sebagai pejabat pengadaan. PPK-nya kemana? PPK-nya ditarik ke KPA. Jadi KPA merangkap sebagai PPK. Itu permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja. Ketika sudah rangkap jabatan seperti ini, otomatis kinerjanya tidak begitu maksimal. Ataupun di beberapa satuan kerja, PPK itu ditunjuk pada seksinya. Jadi kepala seksinya ditunjuk sebagai PPK. Gitu. Itu permasalahan kedua. Permasalahan ketiga, PPK atau PPSPM yang ditunjuk tidak pernah ikut pelatihan. Tidak pernah ikut diklat, tidak pernah ikut workshop dari satuan kerjanya ataupun dari KPPN-nya. Gitu. Karena kalau kami di KPPN ya, ketika PPK PPSPM ada yang baru gitu, kami pun karena supaya lebih maksimal penyampaian materinya, kami fokuskan di satu orang PPK tersebut atau PPSPM. Mungkin ya 5 orang paling banyak gitu ya, kami berikan pelatihan tentang PPK, tentang jadi PPSPM yang baik. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, untuk masalahnya adalah di penunjukan akhirnya, karena kurang pegawai tadi, nggak punya sertifikat PBJ, nggak pernah ikut pelatihan PPK atau PPSPM, akhirnya penunjukan pegawai sebagai PPK atau PPSPM tidak berdasarkan kompetensi yang ada. Jadi ya asal tunjuk gitu. Kamu jadi PPK ya, kan punya sertifikat PBJ gitu. Seolah-olah sertifikat PBJ itu jadi barang yang mesti dihindari gitu. Karena kalau jadi PBJ mesti jadi PPK. Punya sertifikat PBJ harus jadi PPK, harus jadi pejabat pengadaan. Gitu. Jadi tidak berdasarkan kompetensinya sebagai PPK atau PPSPM. Itu juga PPSPM. PPSPM di beberapa satuan kerja itu terikat di jabatan strukturalnya. Jadi kalau di kami pun seperti itu ya, di KPPN itu seorang kasubag umum itu harus jadi PPSPM. Mungkin di Bapak Ibu di satuan kerja pun ada yang seperti itu ya. Seorang kasubag TURT dia wajib jadi PPSPM gitu, untuk satuan kerja. Jadi bukan berdasarkan kompetensi dia bisa jadi PPSPM, tapi karena jabatannya, jabatan strukturalnya, akhirnya dia ditunjuk menjadi PPSPM. Nah, karena masalah-masalah yang tadi itu, akhirnya PPK dan PPSPM tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Gitu. Seperti kita tahu, PPK itu seharusnya bisa menyusun rencana penarikan dana. PPK itu menyusun kontrak. PPK itu bikin SPP. Gitu. Akhirnya PPK dan PPSPM ini karena tidak bisa membuat yang tadi saya sebutkan, SPM, SPP, gitu ya, kontrak atau rencana penarikan, akhirnya diserahkan semua kepada KPA. Kuasa pengguna aplikasi alias staffnya gitu ya. Kuasa pengguna aplikasinya ya. Itu permasalahan sebenarnya karena bisa jadi Bapak Ibu tidak tahu permasalahan yang ada di aplikasi, kemudian diselesaikan sama petugasnya, tapi secara substansial Bapak Ibu tidak tahu permasalahan sebenarnya apa. Karena pernah saya waktu sebelum bertugas di KPPN Merauke, di KPPN Mamuju, ada seorang petugas itu dia membuat SPM palsu. Dia bisa meniru tanda tangan PPSPM-nya, kemudian dia tahu PIN PPSPM-nya, dia tahu user ISPM-nya gitu ya. Dulu belum pakai ISPM. Dia punya tips gitu ya, datang ke KPPN sudah dengan
SPM yang ada tanda tangan sudah diinjek PIN, datang ke KPPN. Waktu itu kasusnya sewa kendaraan. Kemudian rekening yang dituju adalah rekening temannya. Gitu. Padahal kegiatan sewa kendaraan itu tidak ada. Jadi dia membuat SPM, bisa dikatakan SPM palsu. Akhirnya diproses, kesalahannya ada di mana? Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah PPSPM dan si operator yang tadi yang membuat SPM palsu. Karena apa? Karena PPSPM tidak menjaga rahasianya terkait dengan PIN PPSPM. PIN, namanya juga PIN ya, Personal Identification Number. Jadi kan harusnya personal satu-satu, hanya milik pribadi gitu, nggak milik umum PIN itu. Bayangkan kalau misalnya PIN ATM Bapak Ibu kita umumkan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, itu permasalahan yang ada di KPPN dan juga di Satuan Kerja. Oke, kita lanjut. Saya akan menyampaikan dasar hukumnya dulu ya. Kita kira-kira sampai jam 10 lah untuk penyampaian materinya. Oke, nanti kita lanjut dengan diskusinya. Jawab-jawab pertanyaan di chat. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan langsung diketik di chat aja ya. Nanti saya langsung di akhir sesi saya jawab. Oke, ini dasar hukumnya banyak sekali dari tahun 2013, ada PP nomor 45, kemudian dirubah di PP nomor 50, ada surat dari Kemenpan juga, ada PMK tahun 2018, 2019, kemudian 2020 juga ada Per Dirjen Perbendaharaan. Saya tidak akan baca satu-satu. Kemudian saya ambil poinnya aja. Di PP nomor 50 itu disebutkan Bapak Ibu bahwa pengembangan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM itu adalah dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bekerjasama juga dengan Balai Diklat di Kementerian Keuangan. Kemudian apa sih yang dibina dan dikembangkan? Yaitu standar kompetensinya dan juga penyelenggaraan. Kemudian terbitlah PMK di tahun 2018 juga tentang tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian kompetensi. Nah, di PMK 50 2018 inilah disebutkan seorang PPK itu kerjanya ini. Jadi dia harus bisa kompetensi ini baru dia bisa jadi PPK gitu. Kemudian PPSPM juga seperti itu. Jadi kalau PPSPM itu sedikit aja, mungkin ada cuma tiga kompetensinya. Kalau PPK lumayan banyak. Kemudian di tahun 2019 kemarin ada tata cara penilaian PMK 2011 ini. 211 PMK 211 itu tentang tata cara penilaian, dan inilah dari PMK 2019 lah ini kita berangkat. Semua di PMK ini disebutkan bahwa di 6 tahun sejak PMK ini terbit, sertifikasi PPK dan sertifikasi PPSPM itu sebagai suatu kewajiban. Dalam artian ketika Bapak Ibu ditunjuk sebagai PPK ataupun PPSPM harus punya sertifikat kompetensi. Oke, kita lanjut ke status pembuat komitmen dalam ASN ya. Ini disampaikan di surat dari Kemenpan bahwa pejabat pembuat komitmen itu ternyata bukan suatu jabatan, melainkan hanyalah suatu tugas. Agak nge-lag di sini ya, jaringannya kurang stabil. Ya, PPK itu bukan jabatan, tapi kewenangan. Kemudian ada lagi PNS yang diberi kewenangan sebagai jadi PPK, dan ketika dia tidak menduduki jabatan sebagai fungsional analis pengelola PKAPBN dan peranata keuangan APBN, maka kewenangannya sebagai PPK adalah tugas tambahan. Kemudian standar kompetensi PPK itu merujuk dengan standar kompetensi pada jabatan fungsional. Nah,
Ini kaitannya dengan japung, passing japung yang sedang kita laksanakan sekarang. Bapak Ibu yang sedang mengikuti passing japung harus memiliki yang juga nanti ditunjuk sebagai PPK atau PPSPM harus punya standar kompetensi ini, PPK atau PPSPM. Kemudian PPK itu ditetapkan menjadi salah satu tugas dalam jabatan ASN. Jadi bukan sebagai jabatan, tapi hanyalah tugas di ASN. Jadi Bapak Ibu yang sekarang menduduki jabatan struktural ya, tugasnya juga sebagai PPK dan itu dapat ditambahkan menjadi tugas tambahan kalau nanti penilaian kinerja perorangannya ya, pribadi. Nah, ini arahnya pengembangan kapasitas PPK dan PPSPM. Jadi kita sudah susun dulu standar kompetensinya sudah disusun, kemudian kita sudah beri panduan teknis juga Bapak Ibu. Ada kok buku e-book tentang tugas PPK, tentang tugas PPSPM itu ada Bapak Ibu. Sudah kami siapkan, nanti kami juga akan bagikan. Kemudian nah seperti ini kita workshop, kita sharing knowledge tentang kegiatan dari PPK dan PPSPM. Kemudian kita juga lakukan penilaian kompetensi. Nah, nanti kalau sudah berkompeten menjadi PPK atau PPSPM, Bapak Ibu bisa memilih jalur sebagai fungsional di analis pengelola APBN dan juga jakub perangkat keuangan APBN. Itu alur Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalnya dia saat ini sebagai kepala seksi, terus dia mendapat PPK, untuk saat ini bisa, boleh. Dan juga nanti di tahun 2025 ya, dia harus punya sertifikat PPK atau PPSPM. Jadi tidak melekat lagi di kepala seksi ataupun kasubag gitu. Jadi yang jadi kebutuhan sekarang adalah sertifikat PPK atau sertifikat PPSPM. Nah, yang selanjutnya terkait dengan standar kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini bisa dibilang tugasnya PPK ataupun tugasnya PPSPM. Nah, ini Bapak Ibu yang saat ini menjadi PPK, Bapak Ibu itu seharusnya dapat menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana. Kemudian menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan barang jasa. Menyusun spesifikasi teknis, ini jelas ya di PBJ. Menyusun harga perkiraan atau HPS ya, harga perkiraan sendiri. Menyusun rancangan kontrak pengadaan barang jasa. Yang warna biru ini adalah bagian perencanaan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pelaksanaan. Bapak Ibu sebagai PPK harus bisa mempersiapkan pengadaan barang jasa secara swakelola. Harus bisa melaksanakan pengadaan barang jasa secara swakelola. Kemudian bisa dapat menyampaikan perjanjian atau kontrak yang dilakukan kepada kuasa bun atau data kontraknya gitu. Yang dimana penyampaian kontrak itu adalah 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak kepada kuasa bun. Kuasa bun itu siapa? Kuasa bun itu adalah KPPN. Kemudian PPK itu harus bisa menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara. Kemudian PPK itu bisa menerbitkan surat permintaan pembayaran atau SPP. Ini biasa dikuasakan kepada KPA tadi yang saya bilang, kuasa pengguna aplikasi. Kemudian PPK juga bisa mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa. Nah, ini hanya 11, bukan hanya sih ya. Ini ada 11 kompetensi yang mesti dimiliki oleh seorang PPK. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompetensi untuk PPSPM. Hanya ada 3. Yaitu menguji dokumen permintaan pembayaran, kemudian membebankan tagihan pada mata anggaran yang tersedia, kemudian menerbitkan SPM. Itu tugas PPSPM, lebih sedikit daripada tugas dari PPK. Jadi kompetensi inilah yang sudah kita bagi, dan Bapak Ibu harus memenuhi itu untuk menjadi PPK ataupun untuk menjadi PPSPM. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan ya Bapak Ibu ya, bahwa penerapan sertifikasi atau kompetensi ini akan diterapkan penuh di tahun 2025, 6 tahun dari tahun 2019.
Sekarang ini kita ada di masa peralihan. Sehingga Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan, mengeluarkan pengumuman kemarin tanggal 5 Januari, yaitu mengenai penilaian PPK dan penilaian PPSPM. Jadi nanti kalau Bapak Ibu PPK yang sudah tersertifikasi, dia gelarnya di belakang itu PNT, PPK Negara Tersertifikasi. Kalau PPSPM, dia gelarnya nanti SNT, PPSPM Negara Tersertifikasi. Kalau bendahara sudah kita ketahui bersama, yaitu BNT, atau Bendahara Negara Tersertifikasi. Nah, ada berbagai macam cara kita mendapatkan sertifikasi kompetensi, sertifikat kompetensi ini. Nah, yang diatur di pengumuman 1 PB7 2021 ini hanya terkait 6 hal yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ini, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap sertifikat pelatihan PPK. Jadi yang ini nggak ada ujian Bapak Ibu ya, di pengumuman ini. Nggak ada ujian sama sekali, Bapak Ibu, kita hanya mengakui sertifikat yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kemudian, pengakuan atau konversi sertifikat PBJ. Kemudian, konversi terhadap sertifikat pelatihan PBJ dan penyegaran atau refreshment PPK-nya. Kemudian yang untuk PPK yang terakhir yaitu pengakuan atas sertifikat penyegaran refreshment PPK. Jadi hanya 4 ini yang diatur sementara di Peng 1 PB 7 2021. Kemudian untuk yang PPSPM hanya ada 2, yaitu pengakuan terhadap konversi sertifikat pelatihan PPSPM. Yang berikutnya yaitu pengakuan atas sertifikat penyegaran. Jadi cuma ada 2 ya PPSPM itu. Dia dikonversi sertifikatnya, pelatihan PPSPM-nya, atau dia ngikuti dulu penyegaran. Dia ikuti penyegaran refreshment PPSPM, sudah dapat sertifikat, baru kita penyegaran itulah nanti kita konversi menjadi SNT. Nah, kemarin kan sudah kami umumkan ya untuk mendaftar refreshment PPSPM. Refreshment PPSPM itu terakhir kemarin pendaftaran di tanggal 20 Januari. Terakhir pendaftarannya 20 Januari. Oh, apa suara masih bisa jelas nggak ya? Bisa di chat lagi Bapak Ibu yang suara saya karena baterainya habis. Sebutin ya. Bentar ya. Tes. Oke. Kita lanjut. Untuk sampai di SNT tadi ya, pengakuan konversi ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang jadi PPK, kalau punya sertifikat pelatihan PPK-nya, langsung kita konversi. Nanti kita terbitkan PNT-nya, PNT-nya. Nah, ini yang jarang ya, jarang Bapak Ibu dapatkan pelatihan PPK ini. Tapi yang pasti Bapak Ibu itu mendapat sebagai PPK punya PBJ, sertifikat pengadaan barang jasa. Nah, itu juga kita konversi. Caranya bagaimana nanti kita akan sampaikan. Untuk yang PPSPM, caranya cuma ada 2. Sudah ikut sertifikat pelatihan PPSPM atau ikut penyegaran refreshment PPSPM. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang menduduki PPK atau PPSPM sekarang sudah bisa melihat nih, saya punya sertifikat apa ya? Saya punya sertifikat pelatihan PPK enggak? Kalau enggak, berarti lari ke nomor 2, 3, 4 yang untuk PPK ya. Punya sertifikat PBJ enggak? Kalau enggak punya berarti harus ikut penyegaran refreshment PPK. Kemudian yang untuk pengakuan konversi sertifikat pelatihan PPK maupun pengakuan konversi sertifikat pelatihan PPSPM itu pegawai-pegawai yang akan mengikuti
pengakuan konversi sertifikat ini tidak perlu menduduki jabatan sebagai PPK ataupun sebagai PPSPM saat ini. Untuk yang nomor 1 ya di masing-masing ya, di A sama B untuk yang pengakuan konversi sertifikat pelatihan PPK ataupun pengakuan sertifikat pelatihan PPSPM. Itu tidak perlu menduduki jabatan sebagai PPK atau PPSPM dulu. Tapi untuk yang di bawahnya yang pengakuan dari PBJ, pengakuan dari Reversement PPK, pengakuan dari Reversement PPSPM itu wajib saat ini menduduki jabatan sebagai PPSPM atau PPK dulu. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, nanti langsung di chat aja ya, nanti kita bahas. Kita lanjut. Ini ya, kita sudah ada pengumuman PB7 2021. Saya akan share peraturannya. Untuk download materi ataupun download pengumumannya ataupun format-format yang dibutuhkan nanti bisa di bit.ly simaspaten 068 ya Bapak Ibu. Oke, kita akan sama-sama kita lihat. Kita buka pengumumannya. Oke. Nah, ini pelaksanaannya untuk pendaftaran. Nah, ini syarat-syarat yang tadi saya bilang. Jadi kan kalau tadi di slide-nya saya bagi menjadi 2 ya, untuk PPK dan PPSPM di bawah. Nah, untuk yang PPK dulu itu konversi dari sertifikat pelatihan PPK. Nah, Bapak Ibu punya nggak sertifikat pelatihan PPK? Atau Bapak Ibu KPA nih sekarang nih, ada nggak di kantornya Bapak Ibu bukan PPK, tapi punya sertifikat pelatihan PPK? Ikutkan saja untuk konversi kompetensi ini, konversi sertifikatnya menjadi sertifikat PNT. Syaratnya apa? Syaratnya pegawai ASN, TNI atau anggota Polri, pendidikan paling rendah 25.3 atau sederajat, kemudian golongan paling rendah 3A, kemudian punya sertifikat PPK yang tadi, sertifikat pelatihan PPK-nya. Kemudian yang tadi di PPSPM ya, PPSPM juga sama. Kalau sudah pernah ikut pelatihan PPSPM dan punya sertifikatnya, nah, itu bisa ikut. Jadi nggak mesti menduduki jabatan sebagai PPSPM. Tapi Bapak Ibu sekarang bisa melihat ya di kantornya siapa saja sih yang punya sertifikat pelatihan PPK, sertifikat pelatihan PPSPM. Dan ini juga berlaku ya Bapak Ibu untuk KPA yang saat ini merangkap sebagai PPK. Ya. Oke. Untuk penilaian kompetensi PPSPM melalui jalur konversi sertifikat pelatihan PPSPM sama syaratnya, statusnya ASN, prajurit TNI atau anggota Polri, pendidikannya minimal diploma 3, golongan paling rendah 3A, kemudian memiliki sertifikat pelatihan PPSPM dari BPPK Kementerian Keuangan atau lembaga pelatihan lainnya. Jadi nggak hanya dari BPPK Keuangan. Jadi ayo Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pelatihan, ayo daftar. Gitu. Untuk dikonversi sebagai SNT atau PNT-nya. Nah, ini syaratnya, ini gampang ya. Yang penting punya sertifikat pelatihan PPK atau sertifikat pelatihan PPSPM. Sudah kita konversi untuk dapat PNT maupun SNT. Kemudian kita turun ke yang nomor 3 ini, yaitu penilaian kompetensi PPK untuk konversi sertifikat PBJ. Untuk yang konversi dari sertifikat PBJ, Bapak Ibu harus berstatus sebagai ASN, prajurit TNI atau anggota Polri. Kemudian pendidikannya paling rendah diploma 3, golongan paling rendah 3A. Saat ini sebagai PPK. Terus punya sertifikat PBJ dan merangkap jabatan struktural atau memiliki pengalaman sebagai PPK paling singkat 2 tahun. Nah, Bapak Ibu yang sudah jadi PPK paling singkat 2 tahun, kalau kita hitung sekarang berarti di 2019 dan 2020 sudah jadi PPK, silakan mengikuti jalur konversi yang ini. Dan Bapak Ibu, untuk yang paling singkat 2 tahun ini, pengalaman ini Bapak Ibu, tidak mesti berurutan 2019 sama 2020. Bisa kok dari tahun sebelumnya, 2018, misalnya 2018 dia PPK, 2019 tidak, 2020 PPK lagi. Nah, itu bisa.
dihitung dianggap memiliki pengalaman sebagai PPK 2 tahun. Ataupun nanti 2017 sama 2018 dia sudah jadi PPK, boleh ikut. Tapi dengan syarat saat ini menduduki jabatan sebagai PPK. Oke, selanjutnya yang nomor 4, penilaian kompetensi PPK melalui mekanisme pengakuan sertifikat PBJ dan penyegaran. Nah, ini Bapak Ibu sudah sebagai ASN, prajurit TNI atau anggota Polri, kemudian pendidikannya paling rendah diploma 3, kemudian golongan paling rendahnya 3A, kemudian saat ini menduduki jabatan sebagai PPK, kemudian memiliki sertifikat pelatihan PBJ, kemudian dia tidak merangkap sebagai jabatan struktural. Dia tidak merangkap sebagai jabatan struktural. Jadi dia tidak menduduki sebagai kasubag, tidak memiliki kepala seksi atau kepala kantor, kepala bidang, ya, jabatan struktural. Dia tidak seperti itu. Ikuti mekanisme yang nomor 4 ini. Berarti dia harus punya sertifikat PBJ. Kemudian punya pengalaman di PPK, tapi kurang dari 2 tahun. Artinya baru tahun lalu dia menjadi PPK di tahun 2020. Ataupun tahun ini menjadi PPK bisa, karena kita 1 bulan pun kita anggap sebagai kurang dari 2 tahun, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu nanti kita lakukan penyegaran dulu, refreshment dulu untuk PPK tersebut, baru dia bisa ikut mendaftar penilaian kompetensinya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5, mekanisme melalui penyegaran refreshment PPK. Nah ini untuk Bapak Ibu yang tidak punya sertifikat PBJ, tidak punya sertifikat PPK. Nah, jadi dia harus ikut dulu penyegaran refreshment-nya atau refreshment PPK-nya. Jadi kan mungkin ada saat ini PPK-nya jabatan sebagai PPK tapi dia tidak memiliki PBJ karena nggak ada orang lain gitu. Dia nggak punya sertifikat PBJ, mau nggak mau dia jadi PPK gitu. Itu wajib mengikuti penyegaran refreshment PPK dulu, baru ikut konversinya. Jadi nanti kita buka dulu penyegaran refreshment PPK-nya, baru kita ikutkan di konversinya. Jadi dia sebagai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri, pendidikannya paling rendah diploma 3 atau sederajat, kemudian golongan paling rendahnya 3A, menduduki jabatan sekarang sebagai PPK. Dia bukan jabatan struktural, tidak punya sertifikat PBJ, tidak punya sertifikat pelatihan PPK. Jadi dia harus ikut dulu penyegaran atau refreshment. Nah ini yang kemudian yang nomor 6 untuk yang PPSPM. Jadi kalau PPSPM wajib ya, kalau yang di pengumuman ini dia wajib menduduki jabatan struktural PPSPM. Baik, untuk PPSPM itu dia ASN, prajurit TNI, anggota polisi, atau pendidikan paling rendah diploma 3, kemudian golongan paling rendahnya 3A, kemudian menduduki jabatan sebagai PPSPM saat ini, merangkap jabatan sebagai struktural, tapi tidak memiliki sertifikat pelatihan PPSPM. Dan nanti dia akan mengikuti penyegaran refreshment atau PPSPM. Itu yang kemarin sudah kita umumkan ya, pendaftaran paling telat tanggal 20 untuk refreshment PPSPM. Oke, itu yang sampai nomor 6. Yang di nomor 7 ini, Bapak Ibu yang saat ini jadi PPK ataupun jadi PPSPM, tapi golongannya tidak 3A, paling rendah di 2A. Golongannya, pendidikannya dia di bawah D3. Bapak Ibu bila memiliki pengalaman 2 tahun sebagai PPK atau PPSPM, bisa mengikuti konversi ini. Jadi yang jadi patokan sekarang adalah pengalaman PPK atau PPSPM. Ketika kita sudah pernah jadi PPK atau PPSPM selama 2 tahun, golongan pendidikan itu menjadi gugur syaratnya. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman PPK atau PPSPM, bisa mengikuti konversi ini. Jadi Bapak Ibu di kantornya yang mungkin bisa didata ya, di siapa sih pegawainya yang pernah jadi PPK, siapa sih pegawainya yang pernah jadi PPSPM, gitu selama 2 tahun.
Itu pun juga bukan berurutan ya, tapi kumulatif. Jadi 2017 jadi PPK, 2020 jadi PPK, itu bisa dihitung. Gitu. Mungkin itu ya untuk syarat-syaratnya ya. Jadi Bapak Ibu yang golongannya mungkin di bawah 2D, di bawah 3A, maaf. Kemudian pendidikannya di bawah D3, tapi ingin ikut juga bisa Bapak Ibu. Atau teman-teman yang di bagian kepegawaian bisa mendata di satkernya itu punya berapa pegawai yang pernah jadi PPK, berapa pegawai yang pernah jadi PPSPM, bisa didata. Kemudian kumpulkan SK-nya untuk nanti dijadikan sebagai syarat. Itu Bapak Ibu ya, untuk syarat-syaratnya terkait menjadi PPK, memperoleh PNT maupun SNT, PPK negara tersertifikasi atau PPSPM negara tersertifikasi. Itu syarat-syaratnya, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat. Nah, selanjutnya bagaimana memperoleh SNT dan PNT ini? SNT dan PNT ini kami buka untuk periode 1 ini pendaftarannya sampai dengan 31 Maret 2021. Oh, masih lama Mas ya, 31 Maret 2021. Jangan anggap masih lama Bapak Ibu. Kita baru saja melewati akhir tahun 2020. Dan itu rasanya cepat banget tahun 2020 kemarin. Sekarang untuk 2021, 31 Maret 2021 itu bisa dikatakan 2 bulan lah. Kita jangan bilang 2,5 bulan, 2 bulan 31 Maret 2021. Bapak Ibu yang ingin ikut, ayo langsung mendaftar di admin Ejafungnya, admin Simas Patennya Bapak Ibu ya. Jadi kami kasih tahu bagaimana prosedurnya untuk menjadi peserta. Ya. Itu jadi sampai dengan 31 Maret 2021. Nanti di triwulan 2 2021 nanti ada pengumuman selanjutnya lagi Bapak Ibu. Dan itu kemungkinan syaratnya beda-beda lagi di pengumuman selanjutnya. Jadi syaratnya karena mungkin yang ini yang golongan 3A semua sudah kita sertifikasi, sudah ikut semua. Nah, di triwulan 2 nanti bagian golongan 2C ke atas gitu. Bisa ikut sertifikasi. Jadi bagaimana kita melahirkan PPK atau PPSPM sebanyak-banyaknya yang punya tersertifikasi atau memiliki kompetensi. Itu yang jadi target kita sekarang. Bapak Ibu juga di kantor harus punya pemikiran seperti itu. Oke, ini alur pendaftaran Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di kolom orange ini. Yang paling kiri. Awalnya KPA mendaftar user admin satker Simas Paten ke KPPN melalui HCSO. Jadi Bapak Ibu yang sebagai KPA silakan daftarkan admin satker di Simas Paten ke KPPN melalui HCSO. Nanti bagaimana daftarnya lewat HCSO nanti Mas Saiful akan menyampaikan ke Bapak Ibu. Kemudian kami sarankan admin satker Simas Paten ini sama dengan admin Ejafung. Dan juga sama ataupun bagian kepegawaian di Bapak Ibu sekalian. Di satker Bapak Ibu. Kepegawaiannya. Karena apa? Karena nanti kan ada verifikasi Bapak Ibu, verifikasi SK, verifikasi pangkat, verifikasi jabatan. Itu kan yang punya data bagian kepegawaian. Jadi kami sangat menyarankan admin satker ini adalah bagian dari kepegawaian admin satker Simas Paten. Nanti untuk penggunaan aplikasinya kami sudah siapkan juga manualnya untuk Bapak Ibu. Silakan download di bit.ly Simas Paten 068. Kemudian nanti setelah admin satker ini terdaftar, misalnya ya saya sebagai admin satker di KPPN Merauke, saya mendaftarkan peserta. Jadi saya data nih di KPPN Merauke siapa sih yang bisa ikut sertifikasi PPK atau sertifikasi PPSPM yang bisa ikut.
Nanti setelah itu saya daftarkan pegawai-pegawainya tuh yang bisa ikut. Jadi misalnya saya daftarkan Mas Saiful gitu ya. Mas Saiful jadi peserta untuk konversi sertifikat PBJ-nya gitu. Nah, nanti saya daftarkan Mas Saiful akhirnya punya user sendiri. Punya user sendiri untuk masuk SIMAS Paten. Setelah dia punya user sendiri untuk masuk SIMAS Paten, dia upload berkas sendiri. Yaitu upload berkasnya berupa ijazah, gitu ya, sertifikat PBJ-nya, kemudian SK-nya, SK kepangkatannya, SK jabatannya, gitu ya, SK sebagai PPK atau PPSPL-nya, kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi si peserta sendiri yang melengkapi, bukan bagian kepegawaian. Nah, setelah si peserta tersebut, Mas Saiful tadi melengkapi berkasnya, dia lapor lagi ke admin. Dilapor ke admin, saya sudah lengkapi berkas tuh, tolong diperiksa. Nah, itu bagiannya admin satker. Itu makanya tadi saya bilang admin satker itu sebaiknya adalah pegawai yang di bagian kepegawaian. Dia verifikasi, benar nggak sih ijazahnya? Benar nggak sih SK pangkatnya? Benar nggak sih jabatan strukturalnya saat ini? Gitu. Jadi admin satker. Setelah dia verifikasi, oh iya benar semua. Kemudian admin satker ini membuat surat usulan kepada KPPN. Nah, nanti surat usulan tersebut diupload juga di SIMAS Paten, kemudian dikirim lewat SIMAS Paten ke KPPN. KPPN lakukan verifikasi terhadap berkas-berkasnya dari peserta tersebut. Nah, ini yang tadi Pak Pras juga sudah bilang ya, Bapak Ibu, untuk surat usulan peserta itu kalau bisa digabung. Jadi, dan sebaiknya memang digabung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada 3-4 pegawai yang ingin ikut, langsung 4-4-nya diusulkan dengan satu surat usulan. Seperti itu. Jadi di bagian admin satkernya juga mesti nanyain gitu. Sudah lengkap belum nih berkasnya semuanya? Jadi kalau misalnya ada satu pegawai yang lengkap, yang sudah cocok, sudah diverifikasi, sudah oke, jangan langsung dikirim ke KPPN. Tanya lagi peserta yang lain yang sudah dilengkapi dulu gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya target nih, misalnya sekarang kan tanggal 22 Januari ya. Pokoknya tanggal 30 Januari saya kirim data ke KPPN. Nah, sebelum tanggal 30 Januari itu Bapak Ibu lengkapi berkas, kemudian nanti tanggal 30 Januarinya admin satkernya verifikasi, kirim berkas ke KPPN untuk peserta yang sudah lengkap. Kemudian Bapak bikin target lagi, pokoknya tanggal 28 Februari saya kirim berkas ke KPPN. Atau nanti terus begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami serahkan kepada admin satkernya untuk mengaturnya seperti apa di bagian di satkernya gitu. Kami hanya menerima, kemudian kami verifikasi juga, kemudian kami akan kirim ke kantor pusat DJPB. Nah, untuk yang periode ini Bapak Ibu, karena alurnya bukan uji kompetensi, tapi mengakui sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu punya, jadi tidak ada ujian Bapak Ibu. Kami hanya mengkonversi saja sertifikatnya Bapak Ibu sekalian. Baik. Nanti untuk pendaftaran user admin satkernya ada formnya Bapak Ibu, bisa di-download di bit.ly SIMAS Paten 068. Dan juga untuk surat usulan pesertanya bisa di-download juga di bit.ly SIMAS Paten 068. Baik. Itu untuk peng satunya, pengumuman satunya sudah kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian ini alur karir PPK dan PPSPM Bapak Ibu. Boleh diambil, boleh tidak. Bagi PPK dan PPSPM punya SK penetapan. Kemudian nanti kita akan sertifikasi kompetensinya. Kita akui misalnya sertifikat PBJ atau sertifikat pelatihan PPK atau PPSPM yang tadi ya. Kita sertifikasi jadi SNT atau PNT. Kemudian kalau mau ikut pengangkatan jabatan fungsional. Sehingga nanti terakhir jadi jabatan fungsional APK APBN dan PK APBN. Sebelumnya kita sudah pernah sosialisasi Bapak Ibu ya tentang jabatan fungsional ini. Itu jalur karir yang boleh Bapak Ibu ambil. Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya Bapak Ibu sekalian ataupun kantor Bapak Ibu sekalian tidak bingung-bingung lagi ketika
ingin menunjuk seseorang menjadi PPK, ketika ingin menunjuk seseorang sebagai PPSPM, ketika ingin menunjuk seseorang sebagai bendahara. Sudah ada jabatan fungsional di kantor tersebut, sudah terpenuhi, tinggal itu aja yang ditunjuk. Dia kemungkinan besar sudah punya sertifikat kompetensi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai di kantor, sebelum kita menunjuk seseorang sebagai PPK, PPSPM ataupun bendahara, data dulu. Ada nggak jabatan fungsional APK APBN dan PK APBN di kantor Bapak Ibu? Kalau sudah ada, itu diusulkan jadi PPK, PPSPM atau bendahara. Kalau nggak punya jabatan fungsional, lihat dulu sertifikat kompetensi pegawai-pegawai yang ada di kantor Bapak Ibu sekalian. Punya nggak sertifikat PNT? Punya nggak sertifikat SNT? Punya nggak sertifikat BNT? Gitu. Kemudian baru deh kalau punya sertifikat itu kita tetapkan sebagai PPK, PPSM ataupun bendahara. Gitu. Jadi ke depan PPK itu tidak mesti punya sertifikat PBJ Bapak Ibu. Yang penting adalah punya PNT-nya. Sertifikat PPK negara tersertifikasi. Yang penting di itu, bukan PBJ-nya. Sertifikat PBJ. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana sih mengikuti kompetensi kompetensi PPK dan PPSPM ini. Bapak Ibu sekalian, materi saya sudah selesai. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di kolom chat. Saya batasi 15 menit dari sekarang supaya nanti Mas Syaiful nggak sampai sholat Jumat untuk menjelaskannya. Karena sholat Jumat kita mulai sebelum jam 12. Kita harus siap-siap dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian buka kolom chatnya ya, supaya kita sama-sama baca gitu. Jadi biar sama-sama tahu. Oke, yang pertama kita awali dengan Bismillah dulu. Oke, dari kantor SAR ya Bapak Ibu ya. Kantor SAR, izin bertanya. Calon peserta apakah bisa merangkap jadi admin Simas Paten? Oke, seperti kami sudah sampaikan tadi, admin Simas Paten kalau bisa dari bagian kepegawaian. Tapi kalau calon peserta menjadi admin juga, silakan, bisa. Bisa Bapak Ibu, sebagai peserta maupun sebagai admin. Dengan satu catatan, Bapak Ibu yang verifikasi peserta yang lain dari kantornya Bapak Ibu. Gitu kan. Saya minta maaf ya Bapak Ibu yang nelpon-nelpon saya saat ini. Saya belum bisa menjawab karena lagi VidCon. Itu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin jadi peserta Simas Paten maupun jadi admin Simas Paten kami persilakan. Dengan catatan Bapak Ibu yang nanti akan memverifikasi peserta yang lainnya. Gitu. Tentunya kerjasama dengan kepegawaian ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dari karantina pertanian. Izin bertanya Pak, kalau admin Ejafung sudah terlanjur kirim, sedangkan belum upload hasil uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, bagaimana ya Pak? Oh ini aplikasi Ejafung Pak ya, bukan Simas Patennya ya. Oke, untuk aplikasi Ejafung yang sudah terlanjur kirim sertifikat kompetensinya, hubungi kementeriannya, KL-nya. Hubungi KL-nya, kemudian suruh KL-nya nolak. Karena pasti diverifikasi tidak akan berhasil. Karena tidak melampirkan uji kompetensi ini. Yang ikut Ejafung ya, Bapak Ibu. Oke. Saya lanjut ya. Untuk BPS Kabupaten Merauke, apakah petugas PPSPM harus mempunyai jabatan struktural? Ini syarat wajib. Yang diatur di Peng 1, pengumuman 1 ini untuk yang saat ini sebagai PPSPM harus punya jabatan struktural. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ikut pelatihan PPSPM dan sekarang bukan tidak menjabat sebagai struktural maupun tidak menjabat sebagai PPSPM, bisa ikut ini. Ataupun itu tadi
yang saya ketahui ya dari teman-teman di Balai Jalan ya Pak Sanusi atau Pak Hartolis itu tidak menduduki jabatan struktural, tapi punya sertifikat PPSPM. Nah itu bisa ikut Pak untuk konversi, untuk dikonversi sertifikatnya berkompeten sebagai PPSPM. Gitu ya. Jadi untuk BPS, kalau petugas PPM harus mempunyai jabatan struktural, ini bukan syarat wajib untuk sebagai PPSPM ya Bapak Ibu, tapi ini syarat wajib untuk ikut konversi. Untuk ikut konversi di SPENG 1 ini. Nanti tadi saya bilang di triwulan 2 periode 2 nanti mungkin bisa jadi berubah syaratnya gitu. Jadi kalau semua PPSPM yang punya jabatan struktural sudah tersertifikasi semuanya, kita mulai cari lagi nih PPSPM yang bukan jabatan struktural atau PPSPM yang di bawah golongan 3. Kita cari lagi. Gitu ya untuk BPS Kabupaten Merauke. Oke nih BPS lagi. Izin tanya kalau terlambat refreshment PPSPM berarti tunggu tahun depan. Bukan tunggu tahun depan Bapak Ibu, tapi tunggu pengumuman selanjutnya terkait refreshment PPSPM. Gitu ya. Jadi refreshment PPSPM kami juga lakukan secara bertahap Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak lama ya, mudah-mudahan setiap bulan ada refreshment PPSPM gitu. Jadi Bapak Ibu bisa ikut. Kemudian Pak Mutadi ini dari Balai Monitor ya, Spektrum. Maaf, Pak mau tanya, apakah pelatihan atau penyegaran PPSPM sudah pernah diadakan di wilayah kerja KPPN Merauke sebelum ini? Belum pernah, Pak. Belum pernah kita lakukan pelatihan atau penyegaran PPSPM-nya. Gitu. Tapi untuk penyegaran refreshment-nya, kemarin sudah kami sampaikan, Pak. Tanggal 20 itu refreshment-nya paling lambat pendaftarannya untuk refreshment. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti, tunggu pengumuman kami selanjutnya terkait refreshment PPSPM ini. Untuk refreshment PPK belum sama sekali, belum ada. Oke, dari Bandara Kamur. Untuk PPK, pendidikan minimal harus D3 ya Pak. Kalau SMA tidak bisa ya Pak. Bisa, Pak Ibu. Jawabannya adalah bisa. Nah, tapi untuk ikut konversi ini, untuk diakui kompetensinya di pengumuman 1 ini, harus yang golongan 3A dulu dan minimal D3. Nah, itu tadi saya bilang, di periode selanjutnya mudah-mudahan syaratnya berubah. Kita turunkan syaratnya. Jadi banyak lagi yang bisa tercover. Terus kan kalau misalnya PPK-nya itu sudah pernah 2 tahun menjabat sebagai PPK, syarat golongan minimal tadi dan pendidikan minimal tadi menjadi gugur. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah menjabat sebagai PPK sekarang. Ya. Ini dari Pak John Trimerjaya, kalau nggak salah dari BPS ya. Pak, saya baru PPK, baru setahun. Punya sertifikat BBJ, golongan 3D. Dan di bulan Desember 2020 baru dilantik sebagai fungsional statistik ahli muda. Sebelumnya jabatan saya sebagai kepala seksi. Jadi tepatnya ikut mekanisme yang berapa? Bapak, ini sudah fungsional Pak ya. Berarti Bapak, kita buka lagi ya chatnya, pengumumannya ya, biar kita untuk Pak John Trimerjaya ini. Kalau Bapak, berarti Bapak sudah punya sertifikat PBJ juga Pak ya? Nah ini, yang nomor 4 Pak. Yang nomor 4 ini Bapak sebagai ASN, golongan 3A, ya Bapak kan 3D. Terus sekarang jadi PPK. Terus Bapak sudah punya sertifikat PBJ. Bapak bukan jabatan struktural, karena Bapak sekarang fungsional. Itu. Memiliki pengalaman PPK kurang dari 2 tahun. Kan baru setahun Pak ya, jadi PPK. Nah, berarti Bapak ikut penyegaran dulu, refreshment penyelesaian tagihannya. Jadi kalau Pak John dari BPS, ikut dulu penyegaran refreshment-nya, PPK-nya, baru nanti bisa mendaftar. Karena pengalamannya masih di bawah 2 tahun sebagai PPK. Gitu Pak John ya. Oke di Pak John tadi ya.
Dan kemudian Pak Joshua dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sudah saya proses konversi melalui sertifikat pelatihan PPK di bulan Desember 2020. Jadi sudah pernah Pak ya? Ya memang SIMAS Paten ini sebenarnya dari tahun 2020 sudah ada Pak. Jadi Bapak tinggal tunggu aja PNT-nya Pak Joshua. Ibu Margareta Somar, Pak yang menjabat PPSPM stasiun kami pejabat fungsional. Harusnya pejabat, kalau pejabat fungsional Bapak Ibu belum bisa ikut ini, kami akui tidak memenuhi syarat di pengumuman 1 ini, karena yang untuk PPSPM yang penting adalah jabatan strukturalnya, gitu ya. Tapi kalau dia minimal sudah memenuhi syarat yang 2 tahun tadi, saya lihat aja Bu ya, biar kita ya untuk PPSPM. Ya, ini masuk di ini yang nomor 7 ini. Yang penting kalau yang fungsional sebagai PPSPM sekarang punya pengalaman 2 tahun sebagai PPSPM, silakan ikut konversi, Ibu. Oke. Bu Margareta Somar, kemudian dari BPJN Merauke, Pak untuk format surat usulan mohon di-share. Silakan download di bit.ly SIMAS Paten 068. Oke, dari BPS Asmat. Berarti PPK PPSPM ini nggak ada ujiannya. Kalau misalnya PPK atau PPSPM sudah menjabat sebagai PPK PPSPM kurang dari 2 tahun lalu ikut penyegaran, maka nanti dikeluarkan sertifikat PNT atau SNT-nya tanpa ada uji kompetensi. Betul Bapak? Nah, BPS Asmat Bapak atau Ibu nggak tahu ya. Dulu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu nanti, kita nggak ada ujiannya, tapi kami baru pengakuan atau konversi dari sertifikat-sertifikat yang sudah terbit. Sertifikat PBJ, sertifikat pelatihan PPK, sertifikat pelatihan PPSPM, atau penyegaran refreshment dan refreshment PPK atau refreshment PPSPM. Pak Sutarmin dari Stamet Tanah Merah. Pak, petugas PPSPM stasiun kami ijazah D3, tapi pangkat masih 2D tahun 2021. Oke, minta maaf Bapak Ibu. Oke, saya ulangi ya yang tadi dari Pak BPS Asmat ya, BPS Asmat. Saya ulangi dari BPS Asmat. Betul, misalnya PPK PPSPM itu menjabat kurang dari 2 tahun, dia terus ikut penyegaran atau refreshment, maka nanti dikeluarkan sertifikat PNT atau SNT-nya. Betul Pak, jadi nggak ada uji kompetensinya, tapi Bapak ikut penyegaran saja. Nanti sertifikat penyegaran tersebutlah yang akan kami konversi menjadi sertifikat PNT atau SNT. Oke, kita lanjut ke Pak Sutarmin dari Stamet Tanah Merah. PPSPM di kantor kami ijazahnya D3, tapi pangkat masih 2D. Tahun 2021 Oktober jadi 3A. Yang bersangkutan jabatannya struktural. Berarti nggak ini ya, tidak memenuhi syarat ya kalau yang di PEng satunya Pak ya. Tapi kalau misalnya dia sudah jadi PPSPM selama sudah 2 tahun Pak, bisa diikutkan Pak. Jadi yang kita nilai pengalamannya dulu. Gitu Pak. Jadi bisa ikut Pak. Kalau sudah pengalaman, sudah jadi PPSPM lebih dari 2 tahun. Sampai paling 2 tahun. Oke. Kemudian selanjutnya Pak Sulaiman dari Staplim, bagaimana cara mendapat penyegaran PPK serta PPSPM. Kami akan informasikan Pak, setiap ada info pendaftaran langsung kami share gitu. Kayak kemarin yang penyegaran PPSPM kami share paling telat itu kan di tanggal 7 atau 8. 10 nih. Ya, tanggal 10 kami share linknya untuk mendaftar refreshment PPSPM. Itu nanti paling telat tanggal 20 Januari kemarin pendaftarannya. Ini kalau ada lagi pendaftaran untuk refreshment-nya kami akan sampaikan Pak dengan sarana tercepat yaitu WA Group.
PPK dari BWS ya. Kalau sudah punya persyaratan untuk konversi, masih harus ikut tes kompetensinya lagi. Enggak, Pak. Kalau sudah memenuhi syaratnya, kemudian Bapak Ibu tinggal ikut pengakuan dikonversi sebagai PNT atau SNT. Gitu. Jadi nggak ada tes kompetensi lagi. Oh nih, Pak Arif dari Taman Nasional Wasur ya. Siang Pak, saat ini PPK kami menjabat Kasubag TU. Berarti wajib refreshment tahun ini ya, karena wajib memiliki sertifikat PNT. PPK ya. Untuk Taman Nasional Wasur saya akan share lagi deh pengumumannya. Jadi dia ini ya, pejabat struktural. Berarti kan dinilai dulu Pak, punya sertifikat PBJ enggak? Gitu. Kalau punya sertifikat PBJ, dia ikut yang nomor 3 ini Pak. Yang nomor 3 ini penilaian kompetensi, kan jabatannya sekarang sebagai PPK. Kalau Kasubag saya rasa sudah lebih 3A ya. Kemudian sudah lebih dari D3 juga. Punya sertifikat PBJ. Terus dia juga menduduki jabatan struktural kan Kasubag. Terus sudah ini enggak memiliki pengalaman sebagai PPK lebih atau kurang dari 2 tahun. Nah, sudah lebih ya. Kalau sudah lebih berarti bisa. Jadi ikut yang ini, yang nomor 3, Pak Arif ya. Kemudian, Pak Winto, bagaimana dengan PPSPM yang tidak memiliki sertifikat, namun sudah menduduki jabatan PPSPM lebih dari 3 tahun dan menduduki jabatan struktural? Ikut refreshment dulu, Pak. Refreshment PPSPM-nya dulu. Jadi kalau sudah ikut refreshment nanti kan dapat itu sertifikat refreshment-nya. Itu baru diusulkan. Itu Pak ya. BPS Kabupaten Merauke, apakah jabatan fungsional yang sedang kami ikuti harus wajib mempunyai sertifikasi semua jabatan kebenaran? Tidak. Jadi ketika jabatan fungsional kan ada 2 tuh. APK atau PK, APBN. Nah, ketika di APK kan disuruh pilih lagi dia sebagai bendahara, sebagai PPSPM atau sebagai PPK. Misalnya waktu mendaftar Inpasing kemarin mendaftarnya sebagai PPSPM. Berarti dia harus melampirkan sertifikat PPSPM-nya, SNT-nya gitu. Makanya dia wajib sebenarnya kemarin ikut refreshment. Ya. Untuk jabatan PPK apakah harus dari jabatan struktural, Mas? Jawabannya tidak, Bu. Jabatan PPK tidak mesti dari jabatan struktural. Gitu. Jadi pelaksana pun untuk jadi PPK bisa, asal punya sertifikat PBJ kan itu yang saat sekarang ya Pak, Ibu ya, yang berlaku sekarang. Tapi untuk ikut konversi SNT, PNT berarti PPK ya, PNT dia harus jabatan struktural. Nanti kalau misalnya pengumuman selanjutnya nggak perlu jabatan struktural, silakan ikut itu PNT-nya, gitu ya, Pak Ibu ya. Ya ini terakhir di Bu Nina ya, Bu Nina. Saya kasih kesempatan 2 menit lagi deh yang mau bertanya di kolom chat, biar bisa saya bacakan. Kalau enggak saya anggap cukup, berarti biar dilanjutkan oleh Mas Saiful. BPS Asmat, kalau PPK tidak harus struktural ya? Nggak harus, Pak. Nggak harus struktural. Tapi untuk konversi ini jabatannya syaratnya harus struktural. Jadi ketika dia PPK tapi tidak struktural, maka tidak ikut dulu. Penyegaran PPSPM beberapa bulan sekali. Kami belum dapat info Pak kalau itu. Untuk penyegaran PPSPM kami juga mendapatkan surat dari kantor pusat kami. Gitu. Jadi kan pendaftarannya terpusat, Pak. Gitu ya. Jadi kami tidak bisa pastikan, tapi
Berdoa saja setiap bulan ada penyegaran gitu. Oke. Ada lagi? 1 menit lagi ya. Oh iya Bapak Ibu, saya sambil share screen. Untuk dokumen-dokumennya, Bapak Ibu silakan download di bit.ly simaspaten 068. Nanti kayak seperti ini ya. Ada formulirnya, pendaftaran satkernya. Kemudian ini surat usulannya nanti yang untuk PPK atau PPSPM-nya, calon pesertanya ke KPPN kalau sudah. Jadi yang perlu didaftarkan sekarang yang ini, Pak. Formulir pendaftaran admin satkernya dulu. Gitu. Ini manual simaspatennya. Kemudian yang ini pengumumannya. Yang ini paparan atau presentasi saya hari ini. Materi yang disampaikan. Itu ya Bapak Ibu. Wah, masih ada chat. Ya, ini terakhir ya, 2 ya. Pak Ramli, untuk pendaftaran konversi sertifikasi PPK sudah bisa dilakukan sekarang ya Mas? Bisa. Pendaftarannya dari tanggal 5 Januari sampai 31 Maret. Nah, bisa. Bu Ipa, Bandara Kepi. Saya sudah menjabat PPK sudah tahun ketiga, tapi pangkat golongan saya masih 2D. Apa saya bisa konversi PNT? Ikut saja, Bu. Ikut saja. Karena Ibu sudah pengalaman lebih dari 2 tahun. PPS Ahmad, ada pegawai baru yang sudah punya PBJ namun tidak struktural. Apa nanti admin daftarkan saja sebagai user simaspaten? Enggak, tidak bisa. Belum bisa. Karena baru sertifikat PBJ. Dan belum menjabati struktural. Tidak usah didaftarkan, Pak ya. Kalau mau, beliau angkat dulu jadi PPK. Gitu. Pak Mutadi, kalau PPSPM saat ini bukan pejabat struktural, tapi sudah 2 tahun lebih jadi PPSPM. Apa ikut kegiatan refreshment? Ikut saja Pak. Ikut saja, daftarin aja dulu di simaspatennya. Karena lebih dari 2 tahun ya. Pengalaman yang berbicara kalau ini. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan ya lah untuk pertanyaan terkait kompetensi PPK dan PPSPM dan kedepannya seperti apa, PPK PPSPM mau dibawa kemana, tadi sudah saya jelaskan juga. Bapak Ibu silakan mendaftar admin satkernya. Bagaimana cara mendaftarnya? Formnya apa yang dipakai? Kemudian bagaimana menyampaikannya ke KPPN? Tidak perlu datang ke KPPN Bapak Ibu, lewat HCSO. Nanti kami juga balas lewat HCSO. Nah, kedepannya pertanyaan Bapak Ibu lewat HCSO juga, nggak perlu japri-japri Pak. Karena apa? Kalau HCSO itu atasan kami memantau. Ya, jadi kami pun menjawab situ ada historinya, sehingga kalau ada satker lain yang bertanya hal yang sama, kami bisa dengan cepat mengambil jawabannya. Nah, untuk penggunaan HCSO untuk pendaftaran admin Ejafung ini akan disampaikan oleh Mas Saiful. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di VidCon ini. Kemudian kami tunggu pendaftarannya. Kalau bisa jangan mepet-mepet waktu ya. Kalau bisa di minggu terakhir besok di bulan Januari sudah mendaftar semua admin Ejafungnya. Admin simaspatennya. Maaf. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan HCSO pada menu OMSPAN untuk menyampaikan pendaftaran user admin maupun apabila ada pertanyaan yang perlu untuk dikonsultasikan ke CSO itu dapat disampaikan melalui
HCSO. Ini kita buka dulu. Izin share screen. Ya. Ada. Oke. Sebelumnya mohon izin, ini saya menggunakan salah satu user Satker. Ini punya dari migrasi, jadi mohon izin untuk dipakai sebentar untuk dijadikan contoh. Oke. Ya. Oke. Jadi HCSO itu adalah bagian menu dari OMSPAN. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk pertama kali masuk OMSPAN tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik di menunya. Nah, di situ ada HCSO. Nah, di menu ini pertama-tama yang perlu dilakukan oleh Satker itu adalah merekam data pengguna layanan. Nah, kita klik di sini, di data pengguna layanan. Nah, dia akan muncul nama-nama siapa saja yang sudah terdaftar. Nah, apabila mungkin ada pergantian operator di satuan kerja Bapak Ibu, nah ini bisa dihapus apabila sudah tidak berada atau sudah mutasi. Oke. Nah, untuk menambahkannya, kita tinggal klik di menu tambah. Nah, di sini tinggal kita isi saja emailnya. Nah, kita contohkan aja. Ya, kita isi seperti ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kita tinggal isi nama saja. Setelah itu kita simpan. Nah, di situ data usernya atau data penggunanya sudah tersimpan. Nah, setelah itu, setelah kita merekam data pengguna layanan, untuk melakukan perekaman permohonan pendaftaran user ataupun pertanyaan, itu bisa direkam di menu bantuan dan layanan perbendaharaan. Nah, kita klik, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, ini contoh sudah ada 2 pertanyaan ya. Oke, kita klik untuk merekamnya, kita klik tambah di sini. Nah, dia akan muncul rekam data tiket. Nah, judulnya untuk pendaftaran user kita isi saja pendaftaran user admin Simas Paten. Nah, seperti ini. Untuk data penanyanya, kita pilih nama sesuai yang pengirimnya. Oke, contoh ini. Oke, pertanyaan di sini. Nah, untuk pendaftaran user admin, kita isi saja sama dengan judulnya, karena tidak ada pertanyaan yang lebih spesifik. Pendaftaran user admin Simas Paten. Kemudian kita tambahkan saja nama satkernya. Kantor Imigrasi Merauke. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk filenya, file PDF yang sudah di-scan tadi, kita masukkan ke di sini, lampiran. Nah, ini kita masukkan PDF-nya, kita pilih, kemudian untuk tujuan pertanyaan, kita pilih yang layanan perbendaharaan KPPN. Ya. Nah, apabila di sini sudah terisi semua,
kita bisa klik kirim. Nah, nanti tinggal menunggu respon dari petugas KPPN untuk didaftarkan permintaannya atau permohonan pendaftaran usernya. Nah, sama juga apabila ada pertanyaan ataupun hal yang perlu ingin dikonsultasikan. Jadi itu bisa lewat menu ini juga. Judul, untuk contoh, judul di sini kita bisa tulis permasalahan aplikasi SaaS. Nah, seperti ini. Nah, kemudian daftar penanyanya, kita pilih lagi siapa yang bertanya. Nah, di sini pertanyaannya kita isi detailnya. Kenapa terdapat masalah apa pada aplikasi SaaS-nya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang pertanyaan yang sudah dijawab ya di KPPN Merauke. Nah, nanti akan muncul, bisa dilihat seperti ini. Jadi ini pengajuan SPM nihil tahun 2020 pada tanggal 4 Januari, SPM-nya diberi tanggal berapa. Nah, ini jawabannya akan ditulis di bawahnya. Sesuai per 20 untuk SPMGU, nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa menindaklanjuti jawaban dari petugas KPPN dengan cara kita klik di sini. Nah, di sini kan ada pertanyaan, apakah pertanyaan atau permasalahan Anda sudah terselesaikan? Nah, apabila sudah terselesaikan dengan jawabannya, kita klik iya. Nah, kemudian kita masukkan feedback-nya. Ya, klik ya. Nah, ini kita klik membantu, kemudian kita isi komentarnya. Komentarnya bisa terima kasih atau cukup membantu, seperti itu. Nah, setelah itu kita klik kirim. Ya. Oke, jadi untuk permohonan permintaan user nanti itu disampaikan lewat HJSO ini saja, jadi tidak perlu lagi disampaikan ke KPPN. Nah, setelah user didaftarkan, sudah ada balasan dari petugas di KPPN. Nah, ini Bapak Ibu harap mengecek HCSO-nya kembali. Itu bisa di bantuan layanan perbendaharaan seperti tadi, ataupun bisa kita ke daftar notifikasi. Nah, di sini di daftar notifikasi dia akan muncul tiket yang telah dikirimkan. Nah, ini di sini ada tulisan Anda belum merespon atau menanggapi atau memberikan feedback terhadap tiket yang telah diselesaikan CSO dengan nomor referensi seperti itu. Nah, ini di sini Bapak Ibu harus memberikan feedback untuk agar tiket ini terselesaikan. Apabila tidak diberikan feedback, tiket ini akan menggantung. Jadi tidak jelas apakah ini sudah terselesaikan masalahnya atau belum. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengisi di sini feedbacknya sudah terselesaikan. Nah, apabila nanti di sini ternyata jawabannya masih ada yang perlu ditanyakan lagi, itu nanti beda tampilannya, akan muncul ini lagi. Nah, tidak membantu. Oh ya, ini tidak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Apabila jawaban ini belum terselesaikan, kita bisa klik tidak. Kemudian kita masukkan tanggapannya kembali untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Nah, nanti akan dibalas kembali oleh petugas CSO atau SSO. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk keuntungan untuk memakai HCSO ini, kan kita
dipantau ya kalau di HCSO ini dari atasan kami. Jadi untuk tanggapannya kita pun tidak boleh terlalu lama karena jadi ini bocoran saja di menu KPPN itu akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul durasi penyelesaian. Nah, apabila durasi ini diselesaikan dalam waktu yang cukup lama, ini dia pasti warnanya tidak mungkin hijau. Dia warnanya akan kuning. Jadi kita di KPPN itu punya kewajiban juga untuk menjawab pertanyaan di HCSO ini dengan cepat. Jadi mungkin dari Bapak Ibu daripada mungkin mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp itu kadang diresponnya cukup lama karena ya mungkin ada lain hal yang perlu dikerjakan. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui HCSO ini dan ini akan diprioritaskan seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena kewajiban juga di kita untuk menjawab dengan cepat, jadi kita akan memprioritaskan pertanyaan yang ada di HCSO. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait perekaman data layanan atau permasalahan, bisa ditanyakan melalui kolom chat. Silahkan. Oh ini tadi ada pertanyaan terakhir tuh Mas. Masih terkait tadi sertifikasi. Mohon penjelasan apakah dengan adanya sertifikasi PPK ini oleh DJPB, maka sertifikasi Barjas tidak berlaku lagi. Oke. Ini dari Lapas ya. Lapas untuk sertifikasi barang jasa masih berlaku, Pak. Untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, tapi sebagai PPK, ke depan seseorang menduduki jabatan sebagai PPK harus punya sertifikat PPK. Kalau sekarang kan seorang sebagai PPK harus punya sertifikat PBJ. Kalau tidak punya sertifikat PBJ, ditarik ke kuasa pengguna anggaran, KPA-nya. Gitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya, seorang untuk menduduki jabatan sebagai PPK harus punya sertifikat PPK. Gitu ya, Pak, dari Lapas. Kita tunggu berapa lama nih, Mas, untuk pertanyaan? Sampai 10.50 lah ya. 10.50. 10.50. Ibu kalau ada kesulitan atau apa ke HCSO Pak ya. Kalau kami di KPPN nggak bisa menjawab, kami bisa langsung teruskan ke HDJPB. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada mau pendaftaran, apa Mas ya? Ini user sakti bisa HCSO mengajukan KIPS. Bisa HCSO mengajukan apa lagi ya? Perubahan spesimen. Ya, bisa HCSO. TUP. Ya, Mas ya. Permohonan TUP. Bisa HCSO. Persetujuan UPKKP. Gitu. Jadi banyak Pak. Kalau ada pertanyaan gitu, misalnya aplikasinya nggak bisa buka. Nah, itu kan biasanya kan kalau seperti itu kan kadang-kadang Satker jawabnya pertanyaan cuma gitu, aplikasi nggak bisa buka. Nah tolong lampirkan di screenshot, dilampirin deh di kolom lampiran itu ya, di bagian lampiran itu, biar kami bisa lihat, oh notifikasinya seperti ini. Gitu. Kami akan berikan jawaban, kalau tidak membantu langsung bawahnya. Oke, silakan Mas. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Muhtadi. Nah, maaf mau bertanya, apakah jawaban HCSO dibatasi hanya pada saat jam kerja KPPN? Jawabannya iya Pak, karena kita
juga terbatas jam pelayanan, jadi mungkin untuk pertanyaan di HCSO itu kita akan balas dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu, Pak. Jadi walaupun untuk tatap muka kita sampai jam 3, tapi kalau ada pertanyaan di HCSO itu jam 4 atau setengah 5, itu tetap akan kami balas. Namun jangan bertanyanya langsung di jam setengah 5 juga. Kalau bisa bertanya sebelumnya, itu akan lebih cepat dijawab. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada dari BPS Asma. Apa-apa saja dokumen PDF yang harus kita lengkapi untuk diupload untuk pendaftaran user SIMAS Paten seperti yang dicontohkan. Oke, untuk pendaftaran User. ya, formulir pendaftaran user. Ya, untuk pendaftaran user SIMAS Paten, user admin belum berubah. Oke, sudah. Nah, untuk pendaftaran user admin itu yang perlu dilampirkan hanya lampiran ini saja, Bu. Bu atau Pak ya tadi, BPS Asmat. Hanya format formulir pendaftaran admin Satker saja yang perlu dilampirkan di PDF untuk permohonan user Satker. Jadi tidak perlu surat lain ataupun surat pengantar, form ini saja sudah cukup. Ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Link paparan sebentar. Bitly SIMAS Paten 068. SIMAS Paten 068. Ya, silakan. Sudah saya share di grup chat, di chat Zoom. Itu bisa di-save ataupun nanti mungkin kita share juga. Mungkin kita share juga di grup pencairan ataupun pelaporan seperti itu. Ya, nanti di dalam link ini ada 5 file. Formulir pendaftaran admin Satker, kemudian ada format surat usulan ini untuk diupload di SIMAS Patennya nanti. Kemudian ada manual SIMAS Paten, ini adalah buku petunjuk penggunaan aplikasi SIMAS Paten. Kemudian paparan yang disampaikan oleh Mas Maulana. Dan ada yang satu ya, terkait penilaian kompetensi PPK dan PPSPM. Ya. Mungkin ada lagi 1 menit lagi sebelum 10.50. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Arif. Siang Mas, mungkin ada versi video langkah awal penggunaan HCSO. Oke Pak, untuk langkah-langkah penggunaan awal HCSO mungkin nanti kita akan buatkan videonya. Nanti kita akan share karena kita juga belum buatkan video terkait HCSO ini. Mungkin minggu depan sudah bisa di-share. Nanti akan kita share melalui YouTube KPPN Merauke. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Nina. Untuk usulan PPK tidak usah diajukan lewat aplikasi eJabung ya Mas, cukup diupload di SIMAS Paten. Ini untuk usulan PPK sebagai apa, Bu? Iya. Kalau dia diusulkan jadi jabatan fungsional, ya lewat eJabung. Kalau mau ikut penilaian kompetensi yang sesuai dengan pengumuman 1 ini yang kami sampaikan tadi, ya berarti di SIMAS Paten saja. KPA, Mas Gatot Rudiantoro. KPA yang merangkap PPK ikut juga refreshment. Ikut aja, Mas. Iya. Ikut aja, nggak apa-apa.
Kita lagi obrol nih, Mas. Lagi obrol nih, siapa saja sih yang mau dapat PNT sama SNT gitu. Asalkan memenuhi syarat sesuai dengan pengumuman 1 tadi. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu yang mau nanya. Sudah lebih sih. Sudah ya? Ini sudah 10.51 ya, Bapak Ibu. Nah, ini sekalian nih. Saya mau nyoba nih. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya ya. Oke, saya tutup kolom pertanyaan di chat ini. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ke HICSO. Gitu ya. Jadi yang mau bertanya selanjutnya di HICSO saja. Gitu. Nanti ya untuk ngurangi ini kuota data WA saya. Ini kami jawabnya di HICSO. Jangan khawatir untuk tidak terjawab karena pasti kami akan jawab gitu ya untuk di HICSO. Oke, cukup deh. Pak Pras, Mungkin ada tambahan, Pak? di situ aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Siap. Nyambung ini ya. Ya, Monggo, Pak. silakan, Pak. Ya. Ya, untuk peserta teman kami himbau Bapak Ibu yang mengajukan ya persyaratan sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Maulana, silakan berbondong-bondong mendaftar ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Maulana. Kemudian mengoptimalkan HCSO untuk pertanyaan dan setiap pertanyaan itu untuk di HCSO itu bisa jadi dokumentasi Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti memudahkan misalnya ada Bapak Ibu yang penggantinya ya menemui masalah yang sama. Nah, saat yang bersangkutan mau nginput pertanyaan yang sama di HCSO, oh ternyata sudah ada rekornya nih, ulang gitu ya. Jadi tidak perlu bertanya lagi, cukup di HCSO itu sebagai database dari Bapak Ibu sekalian. Udah Mas Maulana, Mas Saiful, saya tambahnya sedikit aja seperti itu. Silakan ditutup saja. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Pras atas penutupnya. Kemudian semuanya Bapak Ibu bisa tersampaikan ya apa yang kami sampaikan dan bisa kita terapkan bersama. Kemudian Bapak Ibu bisa juga sharing-sharing ke teman-temannya. Atau lagi ngopi-ngopi gitu di kantor gitu. Wah, sekarang ada jabatan fungsional loh. PKPPN sama APKPPN atau sama temannya. Sekarang kalau mau nanya di HCSO saja. Simpel-simpel tapi Bapak Ibu bisa berbagi seperti itu ke temannya sehingga banyak orang yang bisa lebih tahu gitu. Ya kan kalau ilmu itu kita pendam sendiri tidak bermanfaat loh. Tapi kalau kita bagikan bermanfaat. Dan kalau buat teman-teman yang muslim mungkin ya ini ya jadi amal jariah ya karena rentetan terus bisa menjadi amal karena membantu sesama. Oke, Bapak Ibu, demikian tadi sosialisasi kami atau video conference kami terkait penilaian kompetensi PPK dan PPSPM sesuai pengumuman 1 Direktorat Sistem Perbendaharaan tahun 2021 dan juga sedikit menyinggung terkait dengan penggunaan fitur HCSO pada OMSPAN yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk konsultasi di KPPN. Kemudian Bapak Ibu juga yang saat ini ikuti in-passing jabatan fungsional, saya minta tetap semangat Pak Bu untuk ikut uji kompetensinya yang hari ini dari Kementerian PUPR ya, terus ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada juga dari Kementerian Perhubungan ya sudah mulai bergerak untuk ikut uji kompetensi. Semoga semuanya bisa lulus sehingga bisa jadi jabatan fungsional. Kedepannya kita tentu pengelolaan keuangan negara di Indonesia mudah-mudahan semakin ataupun menjadi lebih baik. Baik Bapak Ibu, saya dan Mas Saiful pamit undur diri. Mohon maaf
apabila dalam penyampaian kami kurang memenuhi keinginan Bapak Ibu sekalian, ataupun mungkin ada tingkah laku yang Bapak Ibu lihat, kata-kata yang mungkin keselipet. Seperti itu, mohon dimaafkan, maklum kami masih muda. Kami ya. Kami masih muda. Jadi kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. 4399. Lagi. 22. Dia harus 48. kunjungan sebelah surut sana, Bos. 4399. Uang kunjungan kan seterada toh. Ini dong ambil lagi. Belum naik kan? Itu tanya dia tuh, ada pulang saudara itu. Ada